Oke, pada bagian ini kita akan masuk pada mengenal jarak secara lebih detail ya, mengenal jarak, bagaimana pengukurannya. Nih, untuk mengukur jarak. Nah, sebagai ilustrasi, seorang tukang kayu itu kan biasanya untuk membuat suatu garis lurus menggunakan dua titik yang terpisah jauh, merentangkan benang yang sudah diberi kapur di antara dua titik tersebut, direntangkan dengan arah begitu ya. Kemudian benangnya itu diangkat dan dilepaskan ke permukaan, entah itu permukaan meja, permukaan lantai, permukaan atap. Maka nanti akan terbentuk suatu garis panjang yang terlihat lurus. Bisa membayangkan ya? Nah, hal ini nanti dapat kita gunakan sebagai pengantar ke postulat kita yang pertama, yaitu diberikan dua titik berbeda, maka ada tepat satu garis yang memuat kedua titik tersebut. Ini ya, ada tepat satu garis yang memuat kedua titik tersebut. Nah, postulat 1 itu menyatakan bahwa jika garis L memuat titik A dan B, maka tidak ada lagi garis lain yang memuat kedua titik tersebut. Bisa membayangkan ya? Jadi ada dua titik nih, kita hubungkan dengan garis L. Jadi tidak ada garis lain selain garis L ini yang memuat kedua titik tersebut. Begitu. Contohnya ini, kita punya titik 1, 2. Ini mungkin saya ambil sebagai titik A. Begini, kemudian ini titik B. Kita menghubungkan suatu garis begini. Nah, ingat kembali kalau definisi garis itu adalah menggunakan tanda panah kedua arah. Nah, kalau kita lihat di sini, kalian apakah bisa membayangkan ada garis lain? Misalnya ya, ini saya ambil sebagai garis L-nya. Nah, apakah ada garis lain yang kira-kira terbayangkan bisa menyambungkan kedua titik ini selain garis L? Nah, kita tanyakan sekarang. Nah, karena sampai sekarang tidak ditemukan ya garis lain selain ini, garis lurusnya yang bisa menghubungkan titik A dan B, maka postulat kita yang pertama berbunyi demikian. Jadi, diberi dua titik berbeda, maka ada tepat satu garis yang memuat kedua titik tersebut. Kita lanjut ke yang kedua. Misalnya kita ingin menemukan jarak yang merupakan unit bilangan di antara dua titik, yaitu misalnya titik A dan B. Jika kita menggunakan garis bilangan seperti pada gambar di bawah ini, maka jarak antara A dan B itu adalah 3 satuan. Gini ya. Ini mungkin modelnya. 1 ke sini kita loncati. Satu, 2, 3. Jadi ada 3 satuan atau 3 unit. Kita melangkah sebanyak 3 kali jarak dari antara A dan B. Nah, kemudian jika kita menggunakan skala bilangan, kalau tadi kan kita pakainya 0, 1, 2, 3 ya. Kita bisa juga loh menggunakan yang 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah, seperti lihat di sini. Kalau ini nanti kita hitung satu langkah ini itu ada 2 kali langkah, karena ingat di sini 6 itu ada 5. Berarti ini sudah 2 kali langkah. Ini 3 dan 4. Kemudian 5 dan 6. Sehingga kalau tadi kita menggunakan gambar yang pertama itu ada 3 satuan, menggunakan gambar yang kedua kok ada 6 satuan. Begitu ya. Nah,
Kan ini agak membingungkan ya. Nah, kalau kita lihat, jaraknya itu sebenarnya tidak berubah, tapi skalanya, garis bilangannya itu yang berubah ya tadi. Nah, untuk menghindari kebingungan itu, ketika kita berurusan dengan jarak, maka skalanya itu tidak boleh dipindahkan, kecuali kalau kita sudah selesai dengan satu masalah, kemudian kita beralih ke masalah lain, kita mau ubah nih skalanya. Nah, itu boleh. Begitu ya. Nah, kesepakatan ini itu mengantarkan kita pada postulat yang kedua, yaitu postulat jarak. Nah, postulat kita yang kedua ini ada suatu bilangan positif real yang berkorespondensi. Nah, selain postulat yang kedua, ini kita juga punya postulat ketiga, yaitu postulat penggaris atau postulat skala. Titik dari suatu garis dapat ditempatkan secara berkorespondensi dengan suatu bilangan real sedemikian sehingga 1. Untuk setiap titik dalam garis tersebut terdapat satu bilangan real yang berkorespondensi. 2. Untuk setiap bilangan real ada tepat satu titik yang berkorespondensi dari garis tersebut. Dan yang ketiga, nanti yang akan sering kita gunakan adalah jarak di antara dua titik adalah nilai absolut atau nilai mutlak dari selisih bilangan yang berkorespondensi. Nah, berikutnya kita akan coba mengenal skala yang tak terhingga. Skala tak terhingga ini maksudnya seperti apa? Tadi kita sudah membahas di bagian sebelumnya, kalau garis itu memanjang sampai tak terhingga. Nah, kemudian titik-titik di garis-garis itu, ini kan berkorespondensi ya dengan suatu bilangan tertentu, bilangan real tertentu. Sehingga ini nanti kita mungkin bisa buat dalam bentuk garis bilangan seperti pada gambar. Ya, dibuat garis bilangan seperti ini. Nanti diberi tanda panah di sebelah kiri dan sebelah kanannya, yang mana nanti ini melambangkan kalau ini sebenarnya masih memanjang ke sebelah kanan lagi, kemudian ke sebelah kiri lagi, begitu ya. Nah, ini akan memanjang terus. Mungkin kalian bisa bayangkan ya, manjang terus menerus, tidak ada pangkalnya gitu, tidak ada akhirnya. Nah, ini bentuk skalanya kita boleh pakai ya, misalnya kalau di sini 0, di sebelah kiri itu biasanya bilangan negatif, sebelah kanan itu bilangan positif, boleh seperti itu. Atau kita balik, sebelah kiri itu bilangan positif, sebelah kanan itu bilangan negatif. Cuma kita biasanya menggunakan yang di atas ini ya, karena yang di atas ini juga lebih lebih mendekati kalau kita bawa ke bentuk diagram kartesius begitu. Nah, selanjutnya kita punya postulat yang keempat atau postulat penempatan skala. Nah, diberikan dua titik P dan Q dari suatu garis. Jadi kita punya suatu garis, ada dua titik yang kita ambil dari garis tersebut, yaitu P dan Q. Sistem koordinat dapat dipilih sedemikian sehingga koordinat P ini ada di 0 dan koordinat Q ini positif. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya nih, kita punya garis. Nah, di sini saya ambil titik di tengah-tengah ini. Titik ini berkorespondensi dengan 0. Jadi, kemudian kalau kita ambil di skala yang pertama, saya menggunakan yang di sebelah kanan itu korespondensinya dengan bilangan positif, anggaplah bilangan A. Gini. Nah, maksud dari postulat 4 ini, suatu titik itu bisa kita kondisikan pada
titik 0 ini, kemudian titik yang berikutnya itu kita kondisikan titik yang pada koordinat positif. Nah, kalau di sini misalnya P di 0, berarti di sini titik P-nya, kemudian koordinat Q itu positif. Jadi Q-nya di sini di koordinat A ini. Begini ya maksudnya. Nah, kemudian selain postulat 4, itu kita punya definisi antara dua titik. Nah, diberikan 3 titik A, B, dan C. B ini ada di antara A dan C jika dan hanya jika 1 A, B, dan C ada pada garis yang sama. Yang kedua, A, B ditambah BC itu sama dengan AC. Nah, ini kalau kita punya sebentar. Nah, misalnya kita punya garis seperti ini. Si A, B, dan C ini harus segaris. Ini misalnya A. Kemudian ini C. Nah, ternyata B-nya di sini nih. B-nya di luar garis ini. Nah, berarti B tidak berantara A dan C. Kalau kita mau B-nya berada di antara A dan C, maka B-nya harus segaris. Berarti dia ada di sini. Jadi boleh di sini. Pokoknya dia ada di antara A dan C, tapi juga tidak berada. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teorema. Kalau kita lihat di sini tampilan teorema, ini agak rumit ya. Karena kalau teorema, ini saya sertakan juga dengan pembuktian-pembuktiannya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa melihat di slide-nya ya, yang sudah ada di Bella. Nah, untuk teorema kita yang paling pertama, ini kita punya, misalkan A, B, dan C itu adalah 3 titik yang terdapat pada suatu garis dengan koordinat X, Y, dan Z secara berturut-turut. Jika X kurang dari Y, kurang dari Z, maka B ada di antara A dan C. Jadi ini untuk gambarnya. Ya, misalnya seperti ini. Ya, ini kita punya garis bilangan, kita tentukan skalanya. Saya ambil di sini X-nya, kemudian Z-nya karena tadi yang paling besar, paling kanan, kemudian anggaplah gak usah ke tengah ya, ini Y-nya di sini. Nah, titik A ini ada di X, koordinat X, B ini ada di Y, C ada di Z. Nah, kita mau diminta membuktikan, kalau ini kan dari gambar aja ya, kita tidak bisa membuktikan apakah ini benaran di antara ini. Kita mau verifikasi itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembuktian. Nah, dalam pembuktian ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu apa yang harus kita ketahui, kemudian apa yang mau dibuktikan, kemudian proses pembuktiannya. Seperti itu. Nah, kalau dari teorema kita yang pertama, kita tahu dan C, begitu ya, yang memiliki koordinat berturut-turut itu X, Y, dan Z, di mana X itu kurang daripada Y, juga kurang daripada, di mana Y juga kurang daripada Z. Nah, yang mau kita buktikan itu adalah B itu selalu berada di antara A dan C. Nah, bukti kita yang pertama, kalau kita lihat di sini, A, B, dan C itu kolinear.
Kolinear itu artinya terletak pada satu garis lurus. Nah, hal ini itu kan sudah kita ketahui ya. Oke. Nah, ini bukan ini garis. Nah, selanjutnya yang kedua itu X kurang daripada Y kurang daripada Z. Ini juga sudah kita ketahui di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga AB, tapi ini adalah A ke titik B itu adalah nilai absolut dari Y dikurangi X. Dan BC itu selisih antara Z dan Y, kita mutlakkan. Ini kita ambil dari mana? Mengambil dari postulat kita yang ketiga. Tepatnya itu ada di poin ketiga. Nah, selanjutnya kalau informasi pada poin 3 itu kita jumlahkan, jadi jarak AB ditambah dengan jarak BC, maka nanti kita akan peroleh absolut Y min X min Y. Begitu. Nah, kemudian karena tadi jarak itu kan nilainya pasti lebih besar daripada 0. Absolutnya ini boleh kita buka. Jadi tanda kurungnya ini, sehingga nanti di sini jadinya penjumlahan bilangan biasa. Nah, yang di poin kelima. Begitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan dijumlahkan biasa ya, Y dikurangi X ditambah Z dikurangi Y. Kalau dari sini ada yang bisa kita reduksi, yaitu Y dikurangi ditambah dengan min Y. Ini kayak 2 ditambah dengan min 2, hasilnya sama dengan 0. Begitu ya, sehingga nanti yang tersisa di poin kita yang ke-6 itu adalah min X ditambah Z. Ini dari poin yang kelima. Ini dalam kurung ini adalah alasan-alasannya ya. Alasan-alasannya kita. Jadi kalau ini maksudnya yang ke-6 ini kita dapatnya dari yang kelima. Gitu. Yang ketujuh kita mutlakkan lagi. Kalau kita mutlakkan lagi nah, ini dan tadi kita peroleh AB ditambah BC ini sama dengan mutlak dari Z min X. Nah, yang ini ya, dari poin yang ke-6 ini bisa kita, kemudian saya rasa ini juga tidak ada kesulitan ya di sini ya. Z dikurangi dengan X-nya, gimana dapatnya? Tinggal diubah saja posisinya. Ini nanti kita dapatkan, poin 7 ini kita dapat dari poin 6 ini yang sudah kita modifikasi. Nah, selanjutnya dengan menggunakan postulat kita yang ketiga, kita akan peroleh Z min X itu adalah jarak antara titik A dan C. Pas ya dengan yang ada di gambar ini. Nah, sehingga pada poin yang ke-9 itu kita bisa tuliskan jarak antara A dan B ditambah dengan BC ini sama dengan jarak antara A dan C. Ini kita peroleh dari mana? Dari poin 8 yang ini. Nah, selanjutnya yang terakhir B, dari sini kita bisa peroleh B itu berada di antara A dan C, yaitu kita peroleh nanti dari poin kita yang ke-9 ini. Kemudian tadi definisi antara dua titik yang ini tadi ya, kita menggunakan definisi kita yang terakhir ini. Kita ambil di poinnya yang kedua ini, sehingga kita peroleh kesimpulan seperti ini. Nah, kemudian ini kan sudah terbukti ya, berarti teorema kita yang pertama terbukti nilai kebenarannya menggunakan cara-cara ini. Ada 10 poin cara ini. Nah, jika sudah selesai dibuktikan, jangan lupa
ditambahkan tanda kotak ini. Ini karena layar saya tidak putih, jadi kotaknya saya blok warna putih supaya kelihatan. Tapi biasanya di blok hitam untuk menandakan kalau pembuktiannya sudah selesai. Nah, teman-teman, itu tadi seperti sudah kalian lihat, ada yang namanya postulat, kemudian definisi, kemudian teorema. Untuk definisi dan postulat, itu nilai kebenarannya kita terima. Jadi kita tidak perlu membuktikan lagi nilai kebenarannya, terutama postulat itu kita asumsikan benar. Definisi itu adalah faktanya, kemudian postulat itu kita asumsikan sebagai suatu pernyataan benar. Yang akan kita buktikan di sini adalah teoremanya. Sehingga nanti kalau teman-teman bertemu teorema dan saya minta teman-teman untuk menyelesaikan teorema, maka nanti bentuk pembuktiannya seperti ini. Nah, nanti ini tidak bisa memang sekali instan kita langsung jalan. Jadi nanti kita pelan-pelan akan belajar ya bagaimana cara pembuktian-pembuktian ini. Nah, untuk garis besar yang akan kita pelajari di dalam geometri ya seperti ini teman-teman. Jadi lebih banyak ke pembuktiannya. Kalau yang banyak ke perhitungannya itu nanti kita akan belajar di next step, yaitu di geometri analitik setelah pembuktian-pembuktian ini kalian kuasai. Begitu ya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Di bawah ini masih banyak teorema-teorema lain, kemudian ada postulat dan definisi-definisi lain. Silahkan nanti dipelajari dulu. Ini akan kita bahas kembali di pertemuan kita yang berikutnya. Terima kasih.